Hai guys, seperti yang aku udah pernah post di Instagram aku, itu aku minta izin sama Aisyah untuk mau pulang. Aku harus pulang ke Indonesia karena aku sudah harus start kerja. Selama 2 tahun aku bertahan dengan apa yang aku punya. Aku udah jual mobil, aku udah semua yang bisa aku jual, perhiasan yang aku punya aku jual. Stay di sini terus di Singapura dengan segala pengeluaran standarnya Singapura. Buat aku itu udah kayak nggak mungkin saat ini gitu. Harus bisa ke Indonesia jauh dari Aisyah, dan aku akan miss her birthday. Aku nggak akan di sini saat ulang tahun dia. Aku memang nggak punya pilihan lain, emang harus dijalanin gitu. Gampang loh begini gitu. Ini sekarang udah jam 9 malam dan aku sedang ragu-ragu, nggak kayak pasti banget untuk pulang ke Indonesia. Hai guys, ketemu lagi. Hari ini aku cerita dulu ya. Aku pakai masker karena beberapa hari yang lalu aku baru aja ada sebuah project syuting di sini, dimana di syuting itu aku harus makan di luar dan ada bagian-bagian yang aku harus lepas masker pas aku lagi olahraga dan gitu-gitulah. Jadinya untuk menjaga aja selama sekian hari ke depan, aku prefer aku pakai masker di rumah karena saat ini kasusnya lagi lumayan tinggi juga di sini. Walaupun kita semua pada saat sebelum syuting tuh udah ART semua dan adalah prokesnya mereka jalanin banget di sini gitu. Tapi nevertheless aku I just want to play out on the safe side aja lah gitu. Anyway, aku lagi mau share sesuatu sama kalian. Jadi seperti yang aku udah pernah post di Instagram aku, itu aku minta izin sama Aisyah untuk mau pulang, dan alhamdulillah diizinin sama dia untuk aku pulang selama 2 bulan. Dan jujur pada saat dia ngizinin itu aku campur aduk banget sih buat aku. Di satu sisi aku sedih karena aku bakal jauh dari dia untuk waktu yang sangat amat lama, menurut aku 2 bulan. Di sisi lain aku excited dan aku senang dan aku berpengharapan aku harus pulang ke Indonesia karena aku sudah harus start kerja. Mau nggak mau aku sudah harus start kerja. Kalian bisa bayangin aku dari Januari tahun 2020 aku tidak pulang sama sekali. Selama 2 tahun aku bertahan dengan apa yang aku punya dan segala macam. Itu berat banget dan luar biasa. Masya Allah pokoknya ya. Aku udah nggak perlu lagi ceritain apa aja yang udah aku lakukan gitu. Aku udah jual mobil, aku udah semua yang bisa aku jual, perhiasan yang aku punya aku jual, which is aku rasa semua orang juga melalui hal yang sama. Jadi nggak ada hal yang perlu, menurut aku nggak ada yang terlalu luar biasa, nggak ada yang wah gitu. Semua orang juga pasti di posisi aku akan melakukan hal yang sama, dan aku yakin kemarin itu masa yang sampai saat ini tuh masih masa yang penuh perjuangan banget buat semua orang. Jadi aku tidak merasa appropriate lah untuk ngeluh ya, karena semua orang juga lagi susah gitu. Tapi anyway, akhirnya alhamdulillah dengan semua yang ada, maksudnya dengan perkembangan situasi COVID di Indonesia, situasi pandemi di Indonesia gitu, yang alhamdulillah udah aku lihat sih lebih jauh sangat amat membaik. Aku juga bisa melihat industri hiburan juga sudah kembali berjalan gitu. Alhamdulillah beberapa teman-teman aku udah mulai kerja lagi dan aku seneng banget ngeliatnya tuh, seneng banget, happy banget. Stay di sini terus di Singapura dengan segala pengeluaran standarnya Singapura, sementara aku sama sekali tidak berpenghasilan, atau hampir nggak bisa aku bilang sama sekali lah, hampir tidak berpenghasilan. Buat aku itu udah kayak nggak mungkin saat ini gitu. Jadi emang I really need to get back to work gitu. Dan kalau aku pulang ya nggak bisa cuma seminggu 2 minggu gitu, harus lama karena ada karantina di Indonesia 5 hari sekarang ya, kalau nggak salah aku dia 5 hari. Tapi aku worry banget. Worrynya lebih kepada di sini sih gitu. Aisyah di sini akan berdua dengan Mas Romi aja gitu, dan ya nggak ada pilihan lain buat aku, ya begitulah. Aku jujur nangis aku beberapa waktu belakangan ini gitu, karena wah ya aku harus
harus bisa ke Indonesia jauh dari Aisyah, dan aku akan miss her birthday. Aku nggak akan di sini saat ulang tahun dia, dan itu buat aku berat ya, karena ya kalian juga tahu papahnya kan juga nggak bisa ada di sini gitu, dan aku pengen banget ada di sini bersama dia saat ulang tahunnya dia gitu. Tapi ini memang udah sesuatu yang harus aku lakukan gitu, untuk kita, untuk aku, untuk dia juga, untuk masa depannya dia gitu. Kita nggak akan bisa bertahan di sini kalau aku nggak ada penghasilan gitu. Jadi aku harus pulang. Kalau aja ada jalan lain yang bisa aku ambil, ada hal lain yang bisa aku lakukan, I will do it. Definitely, udah pasti. Supaya aku tetap bisa ada di sampingnya dia di sini gitu, dan nggak jauh-jauh dari dia gitu. Tapi aku memang nggak punya pilihan lain, emang harus dijalanin gitu. Dan tekadku pulang ke Indonesia adalah aku mau ikhtiar, mau cari nafkah, mau berjuang, mau cari pekerjaan sebanyak-banyaknya, mau ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, pokoknya. Tapi ya itu, aku mau update itu guys. Jadi sekarang aku lagi siap-siapin semuanya yang harus aku siapin sebelum aku pulang. Banyak banget. Selama ini aku sering gitu ya nyanyi buat tenaga kerja Indonesia tuh, aku sering. Tenaga kerja Indonesia yang di Hong Kong, aku pernah nyanyi. Singapura juga dulu bertahun-tahun yang lalu di KBRI, juga untuk menghibur tenaga kerja Indonesia yang di Singapura. Aku pernah nyanyi di Taiwan juga untuk tujuan yang sama gitu. Dan pada saat aku harus pulang 2 bulan jauh dari Aisyah sama 2 bulan untuk kerja tuh, rasanya aku langsung pikir ke mereka gitu, kayak wah, gampang loh begini gitu. Apalagi jadi mereka yang kadang-kadang setahun cuma bisa pulang mungkin nggak tahu 1 kali 2 kali, aku nggak ngerti deh ya aturannya. Jauh dari keluarga, anak-anak mereka juga kadang-kadang harus mereka titipin ke orang lain gitu ya. Harus jauh dari anak gitu, dan anak mereka harus mereka titipin ke orang lain gitu. Terus dulu kalau suka dengar ceritanya gitu ya dari teman-teman yang tenaga kerja Indonesia di luar negeri gitu ya, mereka suka cerita betapa sedihnya gitu. Mereka kadang-kadang mereka di luar negeri, anaknya tuh sampai nggak deket lagi sama mereka gitu. Terus mereka kayak sedih banget karena kehilangan momen-momen gitu selama bertahun-tahun gitu. Aku dulu selama belum jadi ibu dengerin cerita gitu tuh aku juga sedih gitu. Aku wah gila, itu sedih banget, pasti mereka tuh berat banget. Tapi sekarang pada saat aku udah menjadi ibu gitu dan ada di situasi ini gitu, wah makin gak kebayang sama aku betapa beratnya ini pasti buat mereka. Walaupun gak gampang, tapi itu harus dilakukan. So mudah-mudahan aku cuma mau mengirimkan cinta aku ya, cinta aku, sayang aku buat semua para ibu yang harus bekerja mencari nafkah, atau berjuang untuk anaknya, atau berjuang untuk keluarga, dan harus jauh dari keluarga, jauh dari anak gitu. Dan mungkin pada saat ini mungkin mereka lagi sedih, mereka lagi kangen sama anak, kangen sama orang tua misalnya gitu ya. Aku kirim peluk sayang buat semuanya, semangat selalu ya gitu. I feel you, walaupun nggak sama situasinya, tapi aku benar-benar nggak bisa membayangkan bahwa betapa beratnya ini pasti harus dijalani untuk mereka-mereka yang harus berpisah lama dari keluarganya, dari anak-anaknya, untuk mencari nafkah, untuk berjuang untuk anak-anak dan orang-orang yang mereka cintai gitu. So guys, aku cuma mau update itu dulu, dan aku mau hari ini mau mulai urus persiapan untuk aku pulang, dan aku pengen ngajakin kalian semua untuk ngikutin. Thank you lagi sekali lagi udah nonton vlog-vlog aku, dan let's go and ikutin persiapan aku untuk pulang ke Indonesia. Guys, aku nggak tahu tuh, kalian lihat darah. Aku nggak tahu
Aku mesti ceritanya panjang banget. Tapi yang pasti ini sekarang udah jam 9 malam, tanggal 7 Desember. Dan aku sedang ragu-ragu, nggak kayak pasti banget untuk pulang ke Indonesia. Antara nggak ada pilihan, harus besok. Bisa sih, bisa antara besok lewat Batam atau lusa ke Jakarta. Jadi masih banyak uncertainties, kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti aku udah siap-siap aja ya, just in case aja aku udah siap-siap. Dan aku akan update sama kalian karena ini menarik banget. Pokoknya aku akan cerita sama kalian semuanya, prosesnya seperti apa, dan kita akan lihat apakah aku jadi ke Indonesia apa enggak. Kira-kira seperti itu. Nanti aku update aja, karena sekarang aku mau ngelola Aisyah karena besok kemungkinan aku udah mesti berangkat. Dan aku akan berangkat untuk berminggu-minggu, mungkin bisa 2 bulan. Aku mau ngelola Aisyah dulu, spend time sama dia, dan besok kita ngobrol lagi, oke? Doain ya. Nanti kita celebrate birthday-nya Aisyah, video call ya. Oke? I don't want you to go. Hah? I don't want you to go. Katanya kemarin boleh. Yeah, but I didn't say I wanted you to. I know you don't want me to go. But is it okay? It's okay, right? Emang kalau Aisyah bilang nggak okay, what difference is it gonna make? Banget.